Halo para pejuang, memasuki hari ke-58 belajar SNBT. Ya, pada hari ini tersisa sekitar 5 hari lagi ya menuju hari pertama SNBT tahun 2025. Jujur, bukan cuma kalian yang deg-degan, Mister juga ketika sedang tag video ini ikut deg-degan gitu ya. Padahal Mister mah nggak ujian, nggak SNBT, yang SNBT kalian, tapi Mister ikut deg-degan. Kenapa ya? Mungkin Mister merasa Mister tuh punya harapan supaya kalian semua itu bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya, bisa keterima di PTN impian kalian gitu ya. Tapi pada akhirnya ya semua balik lagi bagaimana kalian mempersiapkan untuk tes nanti gitu ya, sematang atau semaksimal apa persiapan kalian. Tapi jujur, dalam lubuk hati terdalam Mister berharap semua yang menonton video Mister, baik yang mungkin tidak menonton video Mister pun gitu ya, keterima di PTN impian masing-masing seperti itu ya. Tapi ya itu balik lagi bagaimana ke kaliannya ya, persiapan kalian. Oke, ya karena kita sudah membahas soal-soal PU udah pernah, yang hitungan bahasa Panda, terus PK udah lumayan sering, udah 3 set ya. Buat yang belum nonton, nonton aja di video-video sebelumnya. Mungkin kita bahas soal-soal PM. Nah, kalau bahas soal PM yang tentang biang lala, kereta api, roda gear gitu mah mungkin udah banyak yang bahas ya. Mister rasa kalian pun udah banyak menemukan pembahasannya di YouTube ya. Tapi Mister coba untuk berbeda ya. Mister ingin memberikan insight atau pengetahuan yang lain gitu ya mengenai soal-soal PM yang sebenarnya menarik gitu ya. Mungkin ketika nanti kalian menemukan soal PM yang benar-benar sulit gitu ketika mengerjakan, soal-soal seperti ini yang simple-simple, tipikal seperti ini tuh yang mungkin akan menyelamatkan kalian nanti di PM seperti itu ya. Jadi Mister mencoba untuk yang ngapain Mister bahas soal yang udah viral, populer di mana-mana gitu, yang udah banyak dibahas sama berbagai orang gitu ya. Ya udah Mister coba untuk membahas soal-soal yang simple, tapi kadang kita tuh susah untuk mengerti soalnya, oke? Ya, jadi kita masuk ke PM hashtag 1. Hashtag 1 artinya ada yang lain-lain ya. Oke, silakan seperti biasa, karena ini soal yang baru, kalian pause dulu videonya sebentar, lalu silakan kalian coba dulu sebentar, nanti kalau sudah selesai atau sudah stuck, pusing, baru dilanjutkan lagi videonya. Silakan, Mister kasih waktu untuk kalian mencoba dulu soalnya. Sudah? Ya, soal ini berhubungan dengan suatu persamaan linear ya. Bahkan bisa tergolong persamaan linear 3 variabel. Karena di sini ada 3 variabel, yaitu buku tulis, pensil, dan pulpen. Yuk, kita coba mengerjakan soalnya satu persatu. Ya, kalau Mister versi kecil aja supaya bisa masuk ya jawabannya gitu ya. Kita baca dulu. Di sebuah koperasi sekolah, Andi membeli 3 buku tulis, 1 buah pensil, dan 2 buah pulpen dengan harga 39.000. Budi membeli 1 buku tulis, 2 pensil, 3 pulpen, 26.000. Di koperasi tersebut, harga 1 buku tulis, Rp5.000 lebih mahal daripada harga 1 buah pensil. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, ya kalau ada soal-soal seperti ini, artinya selalu kita ubah dari bentuk cerita ke bentuk persamaannya dulu. Jadi kita bikin dulu persamaannya gitu ya. Dimana ya kalau Mister sih biasa tahapan awalnya adalah kita tentukan variabelnya dulu. Mungkin kalian tentuin X, Y, Z, A, B, C. Ya supaya kita sepaham dulu ya. Mister pengen buku tulis itu Mister misalkan T karena tulis T. Pensil itu Mister misalkan L, pensil ada L-nya. Dan pulpen itu Mister misalkan P, bolpen, P, pulpen gitu ya. Nah, sekarang coba kita ubah cerita yang ada di soal menjadi ke bentuk persamaan matematika. Membeli 3 buku tulis, artinya 3T, ditambah 1 pensil, pensil itu L, ditambah 2 pulpen, 2P, harganya adalah 39.000. Kemudian si Budi membeli 1 buku tulis, artinya T aja gitu ya. 1 T kan sama dengan T. 2 pensil, 2 L, ditambah 3 pulpen, 3P, harganya adalah 26.000. Nah, lalu ada satu lagi persamaannya. Harga 1 buku tulis 5.000 lebih mahal dari pensil. Artinya 1 T itu sama dengan harga pensil, pensil itu L ditambah 5.000. Jadi buku tulis itu lebih mahal 5.000 daripada pensil. Artinya 5.000 tambah pensil. Ya udah, selesai nih. Si soalnya udah berubah ke bentuk persamaan.
Sekarang tinggal kita lihat apa yang ditanya. Masuk ke pertanyaan nomor 1 kan. Jika Bayu membeli 2 buku tulis, 4 pensil, dan 5 pulpen, dia membayar 100.000. Oh, artinya dia membayar 100.000, yang ditanya kembalian yang dia terima berapa. Artinya di sini kita harus mencari harga dari 2T tambah 4L ditambah 5P. Di mana si Budi ini membayar dengan uang pecahan 100.000. Yang ditanya adalah kembaliannya, bukan uangnya, gitu ya. Maka untuk bisa mencari kembalian, kita harus tahu dulu dong, harga yang harus dia bayarnya berapa tuh. 2 buku tulis, 4 pensil, dan 5 pulpen tuh berapa. Maka ya udah, mau nggak mau harus kita selesaikan persamaan ini gitu kan. Nah, di sini kalian harus pinter-pinter lihat, ini ada T. T itu L tambah 5.000. Maka ya substitusi aja T-nya ke persamaan yang pertama dengan persamaan kedua. Jadi kita ganti T-nya menjadi L tambah 5.000. Sehingga persamaan yang ini menjadi 3 dikali T-nya ganti jadi L tambah 5.000 tambah L tambah 2P sama dengan 39.000. Gitu kan? Kalau kita hitung, ini capit-capit jadinya 3L ditambah 15.000 ditambah L tambah 2P sama dengan 39.000. Ini Mister pelan-pelan yang hitungnya ya. 3L ada L. Jumlahin kan, 3L tambah 1L jadinya 4L ditambah 2P. 15.000 pindah ke sebelah kanan, positif jadi negatif. 39.000 kurangin 15.000, 24.000. Nah, kalau kalian melihat yang seperti ini, kalau Mister melihat nih, oh ini bisa disederhanain nih, angkanya bisa dikecilin. Kecilin dulu. Ini kan sebenarnya bisa dibagi 2 kan. 4 bagi 2 jadi 2L, tambah 2P bagi 2 jadi P, sama dengan 24 bagi 2, 12.000. Ini adalah persamaan yang pertama, lihat. Sekarang dari 3 variabel, dia udah tersisa 2 variabel. Lumayan gitu kan. Lakukan hal yang sama untuk persamaan yang kedua ini juga nih. Ganti T-nya menjadi L plus 5.000. Jadi T-nya ganti jadi L plus 5.000 tambah 2L tambah 3P sama dengan 26.000. Ini lebih gampang nih. L tambah 2L. 3L tambah 3P sama dengan 5.000 pindah ke kanan jadi negatif. 26.000 kurangi 5.000, 21.000. Sama nih, lihat. 3, 3, 2, 1. Kalau 3, 3, 2, 1 bisa dibagi 3 kan. Menjadi L plus P sama dengan 21.000 bagi 3, 7.000. Nah, maka yang awalnya 3 variabel, ternyata dengan kita substitusi T-nya menjadi 2 variabel. Kemudian, ya udah. Ini kan ada 2 variabel, kita selesaikan dengan metode eliminasi substitusi persamaan linear 2 variabel, SPLDV ya. Maka ini udah P, ini udah P, ya langsung aja eliminasi kalau udah sama-sama P gitu kan. Artinya 2L tambah P sama dengan 12.000 gitu kan. Terus L tambah P sama dengan 7.000, kurangin. Nah, P sama P hilang, ke eliminasi gitu kan. Tersisa 2L min L. L sama dengan 12.000 kurangi 7.000, 5.000. Ya udah. Maka L itu apa? Pensil ya. Harga pensilnya adalah 5.000. Kemudian tadi kita tahu buku tulis itu harganya 5.000 lebih mahal dari pensil. Artinya buku tulis sama dengan 5.000 ditambah 5.000 gitu kan. Maka buku tulisnya sama dengan 10.000. Kita udah punya harga pensil, sudah punya harga buku tulis, tinggal sekarang mencari harga pulpen P-nya. Ya udah, kalau kalian mau mencari harga P, substitusi aja kan. Nih, kepersamaan ini kan gampang ya. Atau enggak yang inilah Mister ingkarinnya, L tambah P sama dengan 7.000. Kalau L-nya 5.000, 5.000 tambah P sama dengan 7.000, maka otomatis P-nya 7.000 kurangi 5.000, 2.000. Maka harga pulpennya adalah 2.000. Jadi pulpen 2.000, pensil 5.000, buku tulis 10.000. Ya udah selesai. Balik ke pertanyaan nomor 1. Kalau dia membeli
2T tambah 4L tambah 5P bayar 100.000. Ini nolnya kelebihan 1 ya. Nah, maka berapa kembaliannya? Yaitu kan 2T artinya 2 kali 10.000, 20.000 ditambah 4L, 4 kali 5.000, 20.000 ditambah 5P, 50 pen, 5 kali 2.000, 5 kali 2.000, 10.000. Maka yang harus dia bayar adalah 20.000 tambah 20.000 tambah 10.000, 50.000. Dia bayar dengan uang 100.000. Ya logikanya artinya kembaliannya 100.000 kurangi 50.000, 50.000. Sehingga untuk nomor 1 ini gampang banget. Jawabannya adalah yang D, 50.000 kembalian yang dia terima. Hati-hati ya, baca soal baik-baik. Yang ditanya tuh berapa bayarannya atau berapa kembaliannya kalau dia ngasih uang sekian. Itu tuh teliti lah. Ini kan soal gampang gitu ya. Jangan ceroboh seperti itu. Nah, sekarang kita baca nomor 2. Selisih harga 2 pensil dengan sebuah bolpen. Artinya berapa selisih harga 2L dikurangi P, 2 pensil kurangi 1 bolpen. Ya udah, L itu kan satunya 5.000. Maka 2L 2 kali 5.000, 10.000 dikurangi harga 1 pulpennya. Murah banget ya, pulpen cuma 2.000, murah kali pulpen, 2.000 doang. Maka selisihnya 8.000. Jawabannya adalah yang E. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data di atas, urutan yang benar dari barang termahal ke termurah gitu ya. Artinya tinggal dilihat aja kan, paling mahal itu adalah buku tulis gitu kan. Artinya yang C nggak mungkin, D nggak mungkin, E nggak mungkin. Setelah buku tulis yang lebih mahal apa? L, pensil. Artinya buku tulis, pensil, bolpen. Dari yang mahal ke yang murah. Buku tulis, pensil, bolpen. Jawabannya adalah yang B. Selesai. Gampang ya? Ya, walaupun mungkin kalau ada sistem IRT mungkin soal gini nggak terlalu besar poinnya, tapi kan ya bersyukur aja gitu kan keluar soal seperti ini dibanding mungkin soalnya semua susah gitu kan. Ya soal-soal begini kan menyelamatkan gitu, walaupun mungkin poinnya kecil tapi kan bisa dikerjakan dan waktu untuk mengerjakannya nggak selama untuk soal-soal yang memang sulit gitu ya. Seperti itu. Oke? Selesai ya, soal yang pertama ini cukup mudah. Jangan terpatok sama soalnya. Nanti kalau misalnya di soal itu kan bisa dimodifikasi. Mungkin nextnya bukan tentang buku tulis, tapi tentang membeli mobil, motor, dan sepeda gitu kan ya. Jadi yang penting bukan ngafalin tipe soalnya, tapi kalian pahami cerita begini, mengerjakannya dengan cara seperti ini. Sehingga ketika keluar yang tipe-tipenya mirip gitu ya, tentang begini juga, kalian bisa mengerjakannya. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya, Mister cukupkan dulu di link PM yang pertama. Di sini masih banyak soal-soal lainnya yang akan Mister bahas. Akhir kata Mister ucapkan, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Silakan ditulis juga di kolom komentar. Tadi kalian ketika mengerjakan sudah bener belum gitu ya. Bilang, Mister aman, soal ini gampang. Oke gitu ya. Silakan dituliskan juga di kolom komentar. Dadah semua.